Doanya ntar doanya lama. Dari jam 2 Bu, kita dibangunin sholat tahajud, semuanya sholat tahajud sampai jam 3 Ibu, sampai jam 3 ya. Jadi bacaannya panjang Bu ya, bacaannya panjang-panjang. Cuma sejam Bu. Tahajud Iya, 1 jam. Iya. Iya, bukan cuman lah. Iya, maaf. Sampai lama lah kita. Iya. Kita aja udah doa. Nah mungkin kan witir apa namanya sholat tarawihnya juga kan suratnya panjang-panjang juga. Nah kemudian witir, kemudian sholat tahajud sampai jam 3, jam 3 dibagi sahur, ya dibagi bok nasi ya, dibagi bok nasi sahur kayak gitu ya. Terus sahur ya udah nunggu sholat subuh gitu. Jadi tidurnya sebentar kalau di apa kalau di Sunda Kelapa. Nah, kalau di Azhar Bu sholatnya 8 rakaat, witir 3, tapi panjang-panjang juga sholatnya. Tapi tahajudnya cuma dibangunin doang. Bangun, tahajud, bangun gitu. Satpamnya Bu yang bangun. Nah, terus Ya, berarti ada yang bangun ada yang enggak. Apa bangun semua? ya bangun lah Bu. Ya, nah jadi Ibu, terus sholat tahajud, tapi Ibu kalau di Azhar sholat tahajudnya enggak berjamaah Bu ya, sendiri-sendiri. Kalau di Sunda Kelapa sholat tahajudnya berjamaah, kemudian sholat tarawihnya juga 20 rakaat gitu. Kalau di Azhar 8 rakaat gitu ya. Tapi suratnya panjang-panjang juga gitu ya. Nah seperti itu iktikaf. Nah kalau seperti yang nggak pulang, seperti ibu-ibu kebanyakan kan nggak pulang, ya udah pada di masjid aja gitu. Kemudian nah yang pada bekerja ya udah kalau habis subuh pada pulang. Nah seperti itu iktikaf yang saya kerjain yang saya tahu gitu ya, seperti itu. Paham tuh Bu? Ya, Bu. Baik, ada yang ditanyakan lagi nggak tentang iktikaf? Cukup? Ada pernah dengar saja, misalnya keluar dulu untuk suatu keperluan, terus berarti diperbarui lagi niatnya katanya. Di tahajud kan sih ada dikasih depan. Ya mungkin seperti itu, tapi di situ diceritakan Rasulullah nggak memperbaharui niat ya. Rasulullah tidak menceritakan memperbaharui niat gitu ya. Seperti itu Bu ya. Baru lagi. Iya nggak memperbaharui niat. Keluar seumpamanya nyari nafkah. Bukan hari ini. Malam. Malamnya itu. Ya kalau siang mah ya memang pada pulang. Seumpama gini Bu, subuh nih, Ya. itu kan udah selesai tuh sholat Pulang. subuh. Kan nyari nafkah, keluar pulang seumpamanya. Iya. Nah pulang lagi waktu Maghrib. niatin lagi. Iya, niatin lagi. Iya betul. Masih ya, tapi enggak ini mah yang saya maksud Yang dalam semalam itu. Tertunda. Pulang dulu. Ya tadi kan udah diceritakan seperti Rasulullah Bu ya. Rasulullah sedang itikaf, kemudian istrinya yang namanya Sofia mendatangi Rasulullah, kemudian ngobrol, ya mungkin ngobrol sebentar, kemudian Rasulullah mengantarkan pulang istrinya yaitu Sofia, antarkan pulang ke rumahnya, berarti kan keluar dari masjid kan? Iya. Itu Nah, pulang lagi, niatin lagi. enggak diceritakan Bu ya, kan enggak maksudnya enggak membatalkan itikaf Bu ya. Enggak tahu hari di Mutakina begitu ya Bu. Aku enggak datang ya waktu itu. Enggak, Rasulullah enggak memperbarui itikafnya kan. Apa namanya niatnya gitu ya. Kalau umpamanya tadi subuh pulang, maghrib datang, yaitu niat lagi itikaf gitu ya. Tapi kalau masih malam itu juga, yaitu diceritakan Rasulullah kedatangan istrinya Sofia, kemudian ngobrol, kemudian Rasulullah mengantarkan pulang istrinya yaitu Sofia, kemudian balik lagi ke masjid, nggak mengatakan niat lagi gitu. Iya, nggak mengatakan niat lagi. Jelas Ibu? Baik. Kalau jelas, saya mau menyampaikan sedikit tentang haji ya Bu ya. Karena kita mengambil ke ini juga ke Al-Quran, waktunya juga udah tinggal sedikit Bu ya. Jadi kita ngambil ke hadis-hadis tentang haji Bu ya.
Baik Ibu, ini tentang haji Bu ya, hadis tentang haji ya. Habis saya kan mau balik ke Al-Quran juga kan, apalagi Al-Quran kan ininya banyak kajiannya Bu ya. Kajiannya banyak ya, belum tentu dapat satu ayat kan, tanggung. Baik, nah sekarang tentang haji Bu ya. Baik, Allah berfirman Bu ya. Nah, ini ayat Bu ya. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam, ya Bu ya. Nah, jadi haji itu wajib Bu ya, bagi yang bagi yang mampu. Kalau orang yang mampu berhaji kemudian dia tidak berhaji, kata Nabi ya, pilih mati di dua di antara satu, mati Yahudi apa mati Nasrani gitu. Nah itu nah itu kalau orang mampu berhaji tapi tidak berhaji, pilih di antara dua, yaitu mau mati Nasrani apa mau mati Yahudi ya, mau mati Yahudi apa mau mati Nasrani. Kalau orang mampu ke haji tapi dia tidak ke haji, paham tuh Bu ya. Jadi ke haji itu wajib ya, kewajiban manusia Bu ya, yaitu pergi ke Baitullah, paham tuh Bu ya. Nah itu hadis, itu ayat Bu ya, itu ayat. Kemudian sekarang hadisnya yang pertama yang barusan ayat tuh ayat ya walillahi ala nasi hizul wajib manisasa ilaihi sabila itu Bu ya. Oh yang pilih matinya itu hadis. Oh hadis. Mati Yahudi atau mati Nasrani ya. Banyak orang mampu Bu ya, banyak duitnya, banyak kekayaannya, tapi enggak pergi haji. Banyak enggak? Banyak gitu Bu ya. Seperti itu. Nah maaf kata Bu ya, saya ngutip dari Pak Kiai Haji Abdul Syafi'i Bu ya. Kata Pak Kiai Haji Abdul Syafi'i Bu ya, kenapa orang kaya banyak duitnya jalan-jalan ke luar negeri bisa, tapi mengerjakan haji nggak bisa? Kenapa? Kata Kiai Abdul Syafi'i Bu, karena katanya itu Mekah nggak mau diinjak sama dia, katanya gitu. Wallahu alam Bu ya. Itu Masjidil Haram nggak mau diinjak sama dia, makanya banyak duit juga enggak bisa ke ya itu kan, itu mungkin kata-kata apa namanya, kata-kata imbuhan aja Bu ya, kata-kata imbuhan aja gitu Bu ya. Nah, seperti itu. Candaan ya nyindir tuh, kata Ibu nyindir iya. Bukan sandaan Bu, bukan kata sandaan Bu ya. Itu kata sindiran aja Bu ya. Jelas Bu ya. Kalau sekarang mah Ibu apa namanya, walaupun orang mampu kan sekarang mah boro-boro haji, sekarang mah umroh aja ngantri Bu ya. Kan umroh sekarang kalau yang baru-baru kan belum menerima pendaftaran baru. Kan yang lama aja, yang 2 tahun yang lalu aja 60.000 itu kan baru berangkat berapa orang. Kan gitu Bu ya. 25 tahun Bu. Ya sabar aja, kalau Allah itu air nggak ada yang isinya. Nah, orang yang tahun ini aja katanya belum tentu. Nah, Mama Septi harusnya sekarang nih. Harusnya tahun ini kan. Yang umroh kemarin udah pulang ya. 2 tahun lagi. Iya, Ibu, 2 tahun lagi. Ibu yang umroh itu Ibu ya, di tempat di tanah sucinya itu cuma 6 hari Ibu ya. Karantina di sana seminggu. Iya. Di sini katanya seminggu apa 10, ada yang 10 hari Bu ya. 10 hari. Iya, ada yang 10 hari. Nah, jadi Ibu ibadahnya cuma 6 hari, kita karantinanya berapa? 2 minggu lebih ya? 2 minggu lebih. Iya. Jadi rugi. Iya. Terus itu 40 juta lebih Bu ya. Soalnya karantina itu kan biaya sendiri ya. Karena hotelnya, makannya, kendaraannya gitu kan biaya sendiri. Makanya 40 juta lebih sekarang Bu ya. 40, ada yang 42 lebih, ada yang 41 lebih gitu Bu ya. Aduh, zaman sekarang semakin sulit ya Bu ya. Ya, nah itu. 32 setengah.
Ya iya itu kan belum ini yang Udah sampai karantina. enggak belum karantina. Udah jalan kemarin. Katanya kan tadinya 26, terus ditambah-tambah lagi 32.500. Orang nggak bakalan ada yang mau rugi, Liz. Pasti Nanti di sana mintain juga lagi. pasti. Di sana ditalang. Ya swab-swabnya. Jadi sekarang Di nih sini udah kena 32.500. ya iya di sana kan apa namanya karantinanya. Karantina, Kan hotel. karantinanya hotel itu kan Makan mahal di sendiri. sana. Dibayar Makanan sendiri. mahal. 26 naik Siap? lagi 26. Nggak ada yang 26 sekarang ya. Nggak ada bu. Ya, makanya Jadi itu nambah lagi orangnya. iya Sebelum corona daftarnya. ya nambah lah. Sama di sananya. Nambahnya bisa 10 jutaan gitu. Soalnya kan karantina sama swab gitu kan ditanggung sendiri. Lah kalau ditanggung travel ya nggak bakalan ya travel rugi lah. Serta jadi berangkat kayak prestek. Nah begitu bu ya. Baik. Kemudian nah jadi ibu begitu bu ya, orang yang mampu kemudian tidak berhaji kata Nabi pilih mati Mati, nah. 2 di antara 1 ya, Siapa? mati Yahudi apa mati Nasrani gitu. Dua-duanya ada yang bener nggak? Iya kan? Nggak mau semua. Makanya mampu udah segera datang. Ya iya kalau Tapi kalau udah daftar juga itu Enggak yang ini maksudnya yang tadinya. iya tadinya gitu ya, sekarang mah udah nggak dikata lagi bu ya, memang Kita umurnya di samping umur, kemudian juga waktunya, kemudian juga pandeminya, kan sekarang banyak masalah gitu bu ya. Bu, tapi kalau bagi yang sudah daftar, sudah niat karena terhalang dengan berbagai kendala gitu, berarti udah ada catatan pahalanya. Bukan pahala hajinya, pahala niat baiknya. Pahala niatnya ada bu ya. Tapi orang belum mengerjakan, apalagi masih apa namanya di Indonesia udah dikatakan haji bu ya. Jadi yang nggak baik bu ya, nggak baik bu ya. Sebab haji itu walaupun yang sudah haji juga nggak penting juga dicatat di nisan haji bulan gitu bu ya. Enggak juga. 3 kali. Gitu. Apalagi pengen Ibu, emang itu makam bapaknya Yusuf waktu itu kan makamnya kecil. Pas kemarin saya ke sana makamnya digedein. Saya tuh nanya, itu siapa yang nyuruh, kalau di kampung kan namanya ngabalai ya. Siapa yang suruh ngabalai? Katanya emak katanya. Terus apa namanya yang ngerjainnya siapa? Si Anu. Terus ya udah saya diam. Terus dia bilang kudu dibongkar deui kan gitu. Maksud saya tuh enggak menghendaki di balai gitu bu ya. Enggak menghendaki di balai, bukan karena kecil makamnya bu ya, enggak menghendaki untuk dibangun gitu loh bu ya. Dikijing gitu bu ya. Apa saya ke sana makamnya tambah digedein. Saya tuh udah pesen bu ya, enggak usah di balai ya, dikelilingin itu aja, kelilingin batu aja gitu, enggak pakai semen Supaya nggak longsor ya, Bu, ya? supaya enggak longsor Iya, iya. gitu, dikelilingin aja batu, terus di unggul gitu, kalau bahasa Sunda Tanamin diunggul rumput, tanamin rumput. gitu. Gitu bu ya. Tanemin rumput. Jadi Balai. iya kalau Ya, bisa di- namanya di balai, dibentengin doang. Iya. Sekarang ada bu di Pamulang nggak boleh dipakai itu sekarang Kijing. dibongkarin yang itu, terus di bagian dipakai rumput semua. Lah itu di apa namanya? Bagus, malah bagus. Yang di Kalibata. tanah abang itu apa sih pak? Di karet. Karet seperti itu. Iya, Ya sama di sini di apa namanya? Basmol kan nggak ada yang pakai kijing kan? Iya, seperti itu bu ya. Jadi yang tadinya udah itu dibongkar ya? Karena apa menu-menuin kali. Iya, temennya iya. Di Pamulang ada doang. Jadi itu aturan Pemda bu ya. Iya. Nah, Kan itu dibiayain iya mereka. iya gitu bu ya. Nah jadi bu, yang sebetulnya makam itu bu ya, tidak boleh di atas makam itu tidak boleh ada bangunan. Ya umpamanya di bata, umpamanya dipakai semen itu kan termasuk bangunan gitu bu ya. Nah, kalau umpamanya saya maunya tuh udah bata apa batu dikelilingin aja gitu. Cuman ada batasan Supaya aja nggak gitu longsor, ya. supaya ketara makan Iya, gitu. gitu. Kan kemarin juga anak saya gitu kan katanya udah rata karena hujan terus aja bu. Ya di ini lagi ditimbun Ya, lagi. makanya ada ya yang keluarga dari Rawamangun itu pada kesana datang. Iya.
Sukabumi, katanya ini kasihan nggak tega katanya jadi rata. Dia diuruk deui Ibu ya. Minta diuruk ke Iya. tukang itunya. Iya, Minta tanamin rumput. Terus dijagain bata aja supaya Iya, bisa jadi begitu Bu ya. Itu yang disebut namanya makam orang Islam, seperti itu harusnya ya Bu ya. Nabi menyuruhnya seperti itu gitu Bu ya. Jadi nggak ada seperti di sini apa namanya di seperti itu. Enggak Bu ya. kalau di sana karena tanah masih lega kali pada semaunya Bu. Ini di marmer tinggi, tingkat-tingkat, terus di sini bikin buat duduk kiri kanan ya. Kayak bangku gitu Bu, buat dia Iya, buat kali. Karena mungkin tanahnya luas mungkin. Ya karena luas makanya. Buat duduk kalau ziarah kali. Ya, terus kata saya kok itu nggak diatur atau ada pengurus? Jadi ternyata kayak bengkok-bengkok Bu, nggak rata ke sana. Iya, emang di kampung begitu Bu ya, nggak rapi Bu Tapi ya. sekarang pengurusnya ganti, mungkin. Kayak di kampung saya juga kan nggak rapi. Baik Ibu ya. Jadi kalau orang kaya tidak haji kata Nabi mati pilih mati di antara dua, mati Yahudi atau mati Nasrani ya. Ini hadis ya Bu ya. Hadis itu. Yang atas ayat. Kalau yang pertama ayat ya. Pertama ayat. Ya, yang pertama yaitu walilahi ala nasi hizul baiti manisata ilahi sabila. Itu ayat Bu ya. Oh iya, itu Ali Imran Bu ya. Ali Imran ayat 97 Bu ya. Walilahi ala nasi hizul baiti manisata ilahi sabila gitu ya. Al Imran. Ali Imran. Ali Imran. Iya, ayat 97. Ali pakai Ali Imran. Baik, kita lanjut. Tadi ayat, sekarang hadis Bu ya. Sebetulnya tujuan saya itu mau yang penting itu hadis yang keduanya. Ya udah, hadis yang kesatunya di loncat aja Bu ya. Saya mau menyampaikan tentang hadis yang ketiganya Bu ya. Ini tujuan saya Bu ya. Sebab hadis yang ke satu yaitu rukun Islam Bu ya. Jadi nggak usah ditulis nggak apa-apa. Hadis yang keberapa nih Bu? Hadis yang kedua yang saya mau sampaikan. Ini hadis yang kesatunya, ini udah sama-sama tahu Bu ya. Rasulullah SAW bersabda, Islam didirikan atas 5 sendi ya, yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, mendirikan sholat, memberikan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan berpuasa bulan Ramadan. Itu udah ada semua Bu ya. Ya udah ada ya. Nah, kalau di hadis Bu ya, sebetulnya itu yaitu apa namanya, haji dulu baru puasa gitu ya. Nah, kalau kita kan hajinya kan sulit Bu ya. Ya puasa dulu baru haji gitu ya. Kalau di Mekah mah haji dulu ya Bu ya. Enggak, emang hadisnya haji dulu Bu ya. Hadisnya haji dulu. Tadi Bu, Hah? Islam didirikan atas 5 sendi, 1. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa Muhammad utusan Allah ya. Ini mah rukun Islam Ibu ya. 5 sendi itu yaitu rukun Islam. Udah dong, tahu dong rukun Islam. Baik. Nah, yang saya maksud itu saya mau menyampaikan hadis yang kedua Bu ya. Baik Ibu. Ibu perhatikan Bu ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata ya, Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan kami ya, di mana beliau bersabda, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah telah mewajibkan haji atas kalian. Wajib Bu ya? Wajib. Kemudian maka berhajilah, kata Rasulullah. Ada seorang laki-laki bertanya, apakah setiap tahun? Nah, ini ya, laki-laki ini yang kemarin saya sebutin, Nareng Tengkoneng. Nareng Tengkoneng Bu ya. Sebetulnya kalau dikatakan wajib haji ya udah, iya nggak usah nanya lagi. Nah, karena dia itu Nareng Tengkoneng Bu ya. Nah, ada seorang laki-laki bertanya, apakah setiap tahun wahai Rasulullah? Nah, kemudian Rasulullah berdiam dong. Rasulullah berdiamnya tuh mungkin kesel dengan pertanyaannya ya. Kenapa? Ya kalau udah disuruh ya udah kerjain aja gitu ya, nggak usah nanya lagi setiap tahun apa setiap waktu kan gitu, seharusnya kan gitu kan. Nah, kemudian Rasulullah berdiam.
Sehingga laki-laki itu mengulangi pertanyaannya sampai 3 kali, Bu. Ya, sampai 3 kali ya. Padahal kan kalau udah nggak dijawab sekali ya udah gitu, Bu ya. Berarti ya udah sekali aja kan gitu. Ini nanya sampai 3 kali. Ya Rasulullah ya mungkin kesel juga, Bu ya. Nah, kesel juga kan, nanyanya sampai apa, Bu namanya? Mendetail kan gitu. Ya kalau kata bahasa saya itu ya naleng tengkoneng itu, Bu ya. Sampai 3 kali ya. Kemudian Rasulullah bersabda, apabila aku mengatakan iya, maka berarti menjadi wajib setiap tahun, Bu ya. Kan gitu. Nah, sedangkan kamu tidak akan mampu mengerjakannya setiap tahun untuk berhaji gitu. Makanya sampai nanya 3 kali Rasulullah diam kan? Nggak nyautin ya. Jadi gitu Ibu, kalau pertanyaan udah dijawab seperti itu, nggak usah nanya sampai mendetail banget gitu, Bu ya. Itu jadi Rasulullah tuh merasa kesel ya. Ditanya lagi. Baik. Kemudian kamu tidak akan mampu mengerjakan setiap tahun gitu ya. Nah, kemudian Rasulullah bersabda, tinggalkanlah apa yang tidak aku perintahkan. Paham tuh? Ibu, yang tidak diperintahkan harus ditinggalkan apapun ya, Bu ya. Yang namanya ibadah kalau tidak diperintahkan tidak boleh nggak usah dikerjakan gitu, Bu ya. Kalau di hadisnya kan man amala amilan laisalahu amruna fahuwa rad ya. Siapa yang beramal atau beribadah tanpa ada perintah dari kami maka ditolak kan gitu ya. Nah, paham tuh Bu ya? Ya, tinggalkanlah apa yang tidak aku perintahkan. Paham tuh, Bu? Coba, Ibu suka nggak yang tidak diperintahkan terus Ibu kerjakan? Tidak. Sukalah. Ya sekarang Pak, sekarang tidak mungkin. Ya, sekarang ya. Dulunya. Iya, dulunya. Iya. Nah, sekarang Ibu orang-orang mati ditahlilin ada perintahnya enggak? Ya nggak usah dikerjakan. Gitu, Bu ya. Nggak usah dikerjakan. Rasulullah memerintah nggak ngaji Yasin di kuburan? Kenapa dikerjain? Nggak tahu. Nggak usah dikerjakan. Kenapa? Karena tidak diperintah oleh Rasulullah. Nah, ini sebetulnya yang mau saya sampaikan. Kan, Bu, berarti belajarnya sudah terlanjur mengerjakan gitu, Bu. Dulunya pada mengerjakannya sebelum belajar ke Ibu. Tobat. Iya, makanya berarti sekarang mau Tobat tuh ya. Kalau yang di Tobat. sini yang di sini ya. Ya, tobat tuh ya. Ya. Jadi apa kata Nabi? Tinggalkanlah apa yang tidak aku perintahkan. Paham gak, Bu? Iya, jangan sotoy. Ya sotoy pula, orang kagak disuruh dikerjain. Kan gak disuruh sama Nabi. yang itu tanya Bu ya. Yang taklidnya. Iya, taklid ya Iya, terus jadinya teh ini boro-boro dapat pahalanya berarti. Iya, ya seperti itu, Bu ya. Nantinya. Nah, ini Bu, ya, kalimat ini yang harus dipegang. Dipegang apa, Bu? Pegang kuat-kuat, Bu ya. Kalimatnya apa? Tinggalkanlah apa yang tidak aku perintahkan. Jelas, Ibu? Tinggalkanlah apa yang aku tidak perintahkan. Kenapa sekarang banyak tidak ada perintahnya tapi dikerjain? Tapi kalau disampaikan juga kepada mereka pasti Rasanya Ibu, Emang ada ustadz yang itu juga sih ya. mendukung. Juga ini dalilnya ini. Ibu walaupun nyari dalil kemanapun Ibu ya, kalau dari Nabi tidak kan, kalau kita ngambil dalil itu kan dari ayat sama dari hadis. Tapi kalau nyari dalil dari ayat dari hadis nggak bakalan ada gitu, Bu ya. Walaupun banyak yang mendukung ya. Paham tuh, Bu ya? Jadi seandainya mendengar seperti ini dia mah udah terlanjur kuat Ibu. Nah, makanya Ibu yang namanya merubah itu Ibu harus sedikit-sedikit ya. Nggak bisa blek langsung berubah, nggak bisa, Bu ya. Paham tuh, Bu ya? Apalagi merubah prinsip. Merubah prinsip kan, merubah keyakinan kan susah, Ibu. Apalagi yang dikerjakannya yang baik. Kan ini baik. Kan gitu. Bahasa Ya udah. kan bahasa Al-Qur'an baik kan?
Tapi ada nggak perintah baca Al-Quran di makam? Nah kenapa gak dikerjain? Nah gitu aja Bu ya. Sebab ini jelas Bu ya, hadisnya jelas, tinggalkanlah apa yang tidak aku perintahkan. Jelas Ibu, ini yang harus dipegang erat-erat ini ya, kalimat ini. Ibu bari naros naon Ibu, teruskeun. Kamari yang di orang Jawa itu Bu, yang micenan sasajen, Oh. hukum 4 tahun. Oh, terus ayah hukuman. Iya, kata saya orang kemarin kan dia begini Bu ngomongnya. Ini murka Allah katanya. Disajen-sajeni begitu. Ditendang salahnya kalau murka kata dia gitu. Kan ditendang dibuang. Ya kok malah ditangkap. Ini ulamanya kemana aja? Bu, Ya itu sebetulnya didukung sama ulama. bupatinya sama ini salah ini atau yang ini ansor Bu. Hah? Bupatinya. Ini kan kata Bupatinya, dalam ya. kata ketua MUI ya, bukan ketua apa aja. Kata Mui lah gitu. Ya, katanya Apa sih kalau yang di sana kan yang perilaku Hindu. Kalau orang Hindu yang marah wajar, tapi ini kalau Orang Ansor Islam yang marah. Nah yang itu, marahnya itu Ansor. iya. Abbas begitu. Iya, iya, itu Iya. namanya. Nah, ya iya, yang marah yang orang Islam yang gak usah ikut-ikutan. Apa Nah, saya ikut iya. Yang melaporkan yang suruh menghukum itu orang Orang Islam. Islam. Ya iya, Demo yang itu di kalau demo dia. kalau orang Hindu ya pantas, emang itu keyakinan Hindu gitu ya. Ya pantas. Tapi kenapa orang Islam ikut-ikutan marah? Lebih besar Itu justru yang yang demo itu Nah, keselnya kok gitu. ikut-ikutan gitu loh orang jadi Hindu dibelain malahan Islam Iya. sendiri yang Lah memang buat Islam Ibu buat nggak Islam nonton di TV. Nggak enggak. nonton. Kan itu Maksudnya kan bebas. nonton tapi enggak tapi siaran langsung kan. Yang- Oh gitu. Pas TV enggak One. pas saya enggak OTV TV One One. biasanya. TV One saya News juga nyiarin terus. Iya. TV One saya emang enggak kena tapi Orang Lombok tapi mukimnya di Jogja, dia jadi apa ya, relawan apa? Ya orang Bukan. Bantul. Orang bukan Bantul ini dia. yang saya dengar dia itu drop out dari kuliah di IAIN. Kalau dulu kan IAIN ya. Jadi dia semester 6 katanya. Nah, Tapi semester udah 6 nikah sama orang Jogja. gitu. Terus drop out dari semester 6 gitu Bu ya. Cuma Ya kalau orang Hindu marah ya pantas. Tapi kalau orang Islam ngapain Yang ikut-ikutan pemerintahnya marah? Islam itu. Wali kotanya apa itu yang ituin? Iya. Apa hukumnya? Iya yang Enggak, ngapain? tetap dilaporkannya ke polisi. Iya. Karena dia kabur itu salahnya juga. Baik, ya sedikit lagi Bu ya. Ibu pegang teguh, tinggalkanlah apa yang tidak aku perintahkan. Jelas Ibu? Iya. Ibu tanggung Bu ya. Saya selesaiin. Ini bersih kok. Bu, karena sesungguhnya orang-orang atau umat sebelum kamu, Bu ya, umat sebelum kamu ini sebelum siapa? Sebelum kita, ya. Umat sebelum kita itu binasa karena banyak pertanyaan yang mereka ajukan dan perselisihan mereka terhadap nabi-nabi, mereka tidak mau taat dan patuh gitu ya. Nanti saya kasih cerita sedikit Bu ya. Apa saja yang aku perintahkan padamu, kata Nabi, maka kerjakanlah semampu kamu. Ya kan udah disampaikan. Ibadah itu menurut kemampuan kan? Gitu Bu ya. Dan apabila saya melarang kamu Bu ya atas sesuatu, maka tinggalkanlah. Paham tuh Bu? Jadi yang disuruh ya dikerjain ya. Yang dilarang ya kita tinggalkan. Kan kita raktufikum amroni lantas dulu mata saktum bihima kita bawahi wasunata rasuluhi kan gitu Bu ya. Jadi apa yang telah diberikan oleh aku kepadamu yaitu 2 perkara Bu ya. Maka kamu taraktufikum amroni lantadilu mata saktum bihima kita bawahi rasuluhi. Aku telah meninggalkan 2 perkara untuk kamu tidak akan sesat selama-lamanya selama kamu berpegangan teguh kepada Al-Quran dan hadis itu Bu ya. Jadi kalau umpamanya ada perselisihan ya kembali kepada Al-Quran Al-Hadis gitu ya. Ada nggak di Al-Quran Al-Hadis gitu. Jadi suruh kembali ke Al-Quran dan Al-Hadis. Habis yang itunya 72 ya. Yang ini cuma 1. Baik ya Bu ya, jadi seperti Ramean itu. yang mana? Ya sekarang ya walau alam kenapa kok banyak hadis-hadis yang ditentang Bu ya. Seperti hadis ini aja,
seperti hadis ini Bu ya. Kan kita kan belajar apa namanya Ibnu Katsir kan kita nggak lengkap Bu ya. Kita di Hansa kalau orang Sunda di apa? Di Hansa tuh diurut gitu Bu ya. Nah kan apa namanya jelas ada seorang laki-laki datang ke para nabi ya. Ya Rasulullah, orang tuaku ada di mana? Kata Rasulullah ada di neraka kan gitu. Nah terus dia kan apa namanya sedih kan gitu ya. Nah sudah sedih kemudian Nabi mengatakan orang tuaku juga di neraka. Itu kan hadis Bu ya. Nah seperti itu. Tapi kan banyak yang nggak mau katanya, banyak yang marah. Terus sama ibunya juga Rasulullah itu mau ziarah ke makam ibunya ya. Kemudian turun ayat ya. Kamu boleh untuk berziarah ke makam ibunya, tapi tidak boleh mendoakan. Kan itu kan ada hadisnya. Kan jelas. Ya kan saya kan baca di Ibnu Katsir. Jadi Bu, nggak semata-mata doa anak yang soleh aja ya Bu, berarti dirinya yang harus menentukan ya paling pokoknya. Ya iyalah. Ya kalau dia itu kan seolah-olah Ngandelin. ya, Nggak bisa ngandelin Bu ya. Adelit kirimi doa. Nah seperti itu Bu ya. Jadi kita apa namanya kalau saya memang mempelajari kitab ya kan ngehanca Bu yang ngurut Bu ya dari awal sampai akhir ya gitu. Jadi ya sedikit banyaknya banyak yang inget gitu. Maaf, emang ibunya Rasul dan bapak ayahnya Rasul seperti itu Abu Jahal gitu Bu? Maksudnya nggak Pamannya ya kenapa? maksudnya kayak Abu Jahal gitu nggak bernama. Enggak, pertanyaan Ibu apa? Diam dulu Bu, diam dulu. Pertanyaan Ibu apa? Maksudnya kok ibunya Rasul kok masuk neraka? Emang ibunya Rasul itu Kan penyembah berhala, ayahnya juga kan penyembah berhala. Lah terus mau dikatakan masuk surga? Ya orang Nabi kok yang mengatakan. Ya kan Nabi berkehendak untuk menziarahi kubur ibunya, ya dipersilakan, diizinkan oleh Allah. Tapi kan tidak boleh mendoakan. Kan itu jelas di Ibnu Katsir. Kan itu jelas. Ya. Paham ya kan itu jelas di Ibnu Katsir ada ya. Jadi kemudian juga ada ayat juga Bu ya, tidak patut engkau mendoakan orang musyrik. Kan ada ayatnya itu ya, tidak patut engkau mendoakan orang-orang musyrik. Jadi tidak boleh mendoakan orang musyrik Bu ya. Nah terus sekarang emang ayahnya Nabi emang sama ibunya Nabi kan orang musyrik, kan penyembah berhala juga kan gitu kan. Padahal sebelum Rasulullah juga udah ada ya Bu Kebaikan petunjuk ya udah ada itu kitab Taurat, kitab Taurat kitab Taurat itu kan iya itu kan yang ngikutin Taurat atau Injil mah enggak itu ya kan pada waktu itu kan Taurat masih asli, bukan Taurat kayak sekarang. Tapi kalau zamannya Nabi mah mungkin Injil kali ya Bu ya. Injil ada, Taurat ada. Yang maksudnya Injil dan Taurat itu zamannya Rasul, iya. Sebelum Rasul itu berlaku gitu. Berlaku lah. Berlaku. Apa maksudnya kan jadi ada Taurat udah hilang terus enggak berlaku ya. Sebab di situ ada ada Yahudi ya. Ada Yahudi ya di Madinah kan banyak Yahudi ya. Kitabnya Taurat ya. Kemudian juga ada Nasrani. Oh, jadi masih tetap berlaku ya. Iya. Kecuali kalau udah Islam baru yang iya. itu Maksudnya disatukan ke Al-Qur'an, disempurnakan berlaku lagi yang asal. Iya, tapi Ibu kalau memang yang asli ya berlaku. Iya. Kan tapi sekarang mah Tauratnya dan Injilnya kan nggak ada yang asli gitu. Iya. Tapi kalau mereka benar-benar beriman kan menerima Kalau mereka benar-benar mempelajari Taurat sama Injil, mereka pasti akan masuk Islam. Mereka pasti akan mengakui kitab Al-Quran. Sebab yang namanya Rasulullah itu sudah tertera Bu ya. Sudah tertera itu di kitab mereka. Paham tuh Bu ya? Udah lewat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis Bu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakumullah khairan semuanya. Mohon maaf Bu ya kesalahan kekurangan kehilafannya. Hatur nuhun semuanya.